Hai semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dasilva Raditya. Banyak banget teman-teman yang request di beberapa video kalau ingin bikin bolu yang menggunakan takaran sendok tapi rasanya luar biasa. Nah ini nih, ini pas banget untuk bikin bolu Milo yang dikukus. Ini juga bisa dikukus menggunakan rice cooker. Sangat simpel banget, caranya mudah menggunakan takaran sendok tapi rasanya luar biasa enak. Oke, buat teman-teman yang udah penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara pembuatannya, so jangan kemana-mana, tonton terus hingga akhir. Terima kasih. Oke, ini dia bahan-bahannya untuk membuat bolu Milo menggunakan takaran sendok. Nah, di sini sengaja saya belum siapin. Jadi di sini saya ingin tunjukin bagaimana caranya untuk mengambil semua bahan-bahannya. Mungkin sedikit biar sama ya kita. Oke, langsung aja kita ke bahan yang pertama. Di sini ada 1 bungkus Milo bubuk. Ini saya menggunakan 1 saset ukuran 22 gram. Kemudian 2 butir telur utuh. Ukurannya ukuran sedang ya, seperti ini. Kemudian setengah sendok teh baking soda, 1/4 sendok teh baking powder double acting, atau misalnya menggunakan baking powder yang biasa pun juga boleh. Kemudian ada 2 sendok makan margarin, ini nanti kita lelehkan aja untuk margarinnya. Lalu di sini ada 1 sendok teh coklat powder atau coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya boleh menggunakan apa aja sesuai selera. Kemudian kita gunakan 4 sendok makan gula pasir atau bisa disesuaikan selera untuk manisnya, bisa ditambah juga boleh. Setelah itu ada 6 sendok makan tepung terigu protein sedang. Di sini saya menggunakan segitiga biru. Kemudian yang terakhir, di sini ada 3 sendok makan susu UHT full cream. Oke, itu dia bahan-bahannya untuk membuat bolu Milo kukus menggunakan rice cooker. Ini sangat mudah dan simpel banget cara bikinnya, dan rasanya itu luar biasa enak. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya. Yang pertama kita siapin dulu rice cookernya. Di sini saya menggunakan rice cooker Mito R5 Plus. Jadi di sini langkah pertamanya kita masukkan air sebanyak kurang lebih 500 ml lah, cukup untuk mengukus bolunya nanti. Setelah 500 ml air dimasukin, kemudian kita setel nih untuk mesinnya. Di sini ada beberapa pilihan, jadi kita pilih mode yang kukus ini. Tinggal kita pencet menu sampai lampunya berada di mode kukus. Kemudian tinggal kita pencet mulai. Nah, ini yang paling minimal waktunya adalah 45 menit. Nah, untuk waktunya ini bisa ditambah, bisa dikurangin. Seperti ini aja, tinggal kita pencet plus kalau misalnya waktunya ingin ditambah, atau tinggal kita pencet yang sebelah kiri dikurangin. Tapi untuk waktu yang paling terkecil di sini adalah 45 menit. Kalau mau dikurangin lagi ini nggak bisa. Oke, kita langsung aja nyalakan di mode kukus. Di sini saya selama 45 menit karena biar airnya mendidih, saya didihkan sekitar 15 menitan. Oke, ini kita diamin dulu. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu melelehkan margarinnya. Ambil secukupnya aja, atau nanti ketika leleh bisa diambil sekitar 2 sendok makan. Sama seperti video bolu-bolu sebelumnya, kembali lagi saya mengingatkan tidak bosan-bosannya agar melelehkan margarinnya jangan sampai terpisah antara air dengan lemaknya. Jadi biasanya kalau tempatnya udah panas seperti ini dan udah sekitar 50 hingga 70% leleh, saya akan matikan apinya, kemudian tinggal saya aduk-aduk aja sampai semuanya meleleh seperti ini. Kalau udah meleleh seperti ini, kita sisihkan dulu aja. Kemudian kita lanjut untuk mengolah adonan bolunya. Untuk bikin bolu kali ini saya akan menggunakan chopper Mitoshiba CH100 seperti ini. Di sini saya menggunakan jar yang kecilnya, dan untuk bagian mengaduknya saya akan gunakan pisaunya seperti ini. Oke, langsung aja langkah yang pertama kita masukkan 2 butir telur utuh. Untuk ukurannya di sini nggak terlalu besar, jadi ukuran sedang ke kecil aja juga boleh. Kemudian setelah keduanya masuk, kita tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Atau misalkan mau ditambah lagi juga boleh. Menurut saya 4 sendok makan ini udah cukup ya. Setelah itu telur dan gulanya di sini akan saya aduk hingga rata atau hingga gulanya mulai larut. Kalau misalkan ini mau diaduk secara manual atau menggunakan whisker juga boleh loh. Jadi nggak harus menggunakan chopper ini. Setelah kita rasa gulanya mulai larut seperti ini, kemudian kita buka dulu.
Lalu kita masukkan bahan berikutnya yaitu Milo bubuknya. Kemudian kita tambahkan coklat bubuknya. Di sini bahan-bahan keringnya akan saya ayak terlebih dulu supaya menghindari bahan kering yang bergerindil, kecuali Milo bubuknya tadi ya. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 6 sendok makan. Jadi 1 sendok makannya saya ambil seperti ini. Setelah selesai, kemudian ini kita ayak. Lalu baking powdernya saya ambil sekitar 1/4 sendok teh, seperti ini. Kemudian baking sodanya saya ambil setengah sendok teh. Kemudian kita tambahkan bahan cairnya yaitu susu UHT full cream. Di sini saya menggunakan 3 sendok makan susu UHT. Kemudian tambahkan margarin yang udah dilelehkan sebanyak 2 sendok makan penuh ya teman-teman. Setelah semua bahannya masuk, kemudian kita pasang lagi mesinnya, lalu kita aduk rata. Seperti yang saya bilang tadi, untuk mengaduknya tidak harus menggunakan chopper, tapi bisa menggunakan mixer atau hanya diaduk secara manual menggunakan whisker juga boleh. Kalau udah tercampur rata semuanya, kemudian ini kita ambil dulu pisaunya. Nah, hasilnya seperti ini, dia memang agak sedikit lebih cair gitu. Kemudian di sini saya siapkan cup aluminium foil gitu. Lalu cupnya akan saya olesin dengan margarin tipis-tipis aja. Jadi di sini saya akan membuat dua versi. Yang pertama dikukus menggunakan rice cooker dan yang kedua dikukus menggunakan kukusan biasa. Jadi nanti teman-teman bisa tahu hasilnya sama atau tidak. Kemudian setelah diolesin semuanya menggunakan margarin, kita taburin dengan tepung terigu sedikit aja seperti ini. Biasanya saya akan ambil secukupnya, kemudian saya tinggal tuang-tuang aja sisanya ke aluminium foil sebelah-sebelahnya. Oke, udah selesai. Ini ketiga-tiganya udah selesai. Berarti ini udah siap untuk kita tuang adonan ke dalam sini. Kita tuang aja secukupnya atau sekitar 3/4 adonan karena ini nanti bakalan ngembang dan cantik banget. Nah, untuk yang duanya atau sisanya saya akan taruh di cup seperti ini, agak bulat seperti ini. Sama seperti tadi, cupnya saya olesin dengan margarin tipis-tipis, kemudian saya taburin dengan tepung terigu. Kenapa kita lakukan hal ini? Mengoles margarin dan menabur tepung sedikit, supaya nanti bolunya tidak menempel ketika dilepas. Kemudian kalau udah kita oles dan kita taburin tepung, lalu ini kita masukkan sisa adonannya di sini. Nah, kelimanya udah siap untuk kita kukus. Sesuai yang saya bilang tadi, bisa dikukus menggunakan rice cooker maupun menggunakan kukusan biasa. Nah, di sini saya sudah panasin sekitar 15 menit dan ini udah mendidih banget seperti ini. Kemudian di sini akan saya masukkan di bagian atasnya sini. Saya kukus selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Jangan lupa untuk dikasih aluminium foil di bagian atasnya supaya nanti kalau rice cookernya terbuka, airnya tidak menetes ke bagian atas kuenya. Atau ketika proses mengukus, airnya juga tidak menetes ke bagian bolunya. Jadi nanti takutnya bantet kalau menetes airnya. Oke, itu untuk menggunakan rice cooker. Kemudian yang ini menggunakan kukusan biasa. Saya kukus selama kurang lebih 20 hingga 30 menit. Nah, ini menggunakan kukusan, setelah 20 menit dia seperti ini. Nah, tada! Ini enak banget dan lembut banget beneran deh. Kita lihat lagi yang berikutnya, yaitu menggunakan rice cooker. Setelah mengangkat dari kukusan biasa, langsung saya berlari ke rice cooker. Kemudian ini saya angkat aja biasa. Nah, di sini kan kelihatan tadi menetes untuk airnya ya. Nah, maka dari itu kenapa saya sarankan untuk menutup menggunakan aluminium foil atau misalkan menggunakan baking paper yang anti air juga boleh. Kemudian ini tinggal kita angkat aja. Ini sekitar 20 menit ya, udah mengembang banget seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman ininya terlalu kecil, bisa gunakan ini alat seperti ini, jadi kayak tatakan panci gitu. Kemudian tinggal masukin aja ke dalamnya. Lalu kalau airnya udah mendidih, bisa kita masukkan adonannya. Ini pura-puranya masih belum matang gitu ya. Nah, seperti ini tinggal kita kukus aja sama. Jangan lupa untuk ditutup aluminium foil.
Nah, itu dia caranya dan beberapa tips dari saya, semoga bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cicipin. Nah, ini dia udah jadi semuanya. Ini ada yang dikukus pakai rice cooker. Jadi hasilnya sama aja. Ini yang dikukus pakai rice cooker. Ini dia nempel ke bagian atas aluminium foilnya ya. Jadi dia pasti seperti ini. Dan kebetulan aluminium foil yang saya pakai itu agak seperti ini, seperti lusuh gitu ya. Jadi habis dikremet-kremet sama adik. Tapi kalau misalnya dia lebih halus lagi, dia pasti atasnya juga ikutan halus. Jadi ini ngebentuk karena atas aluminium foilnya. Nah, kayak gini. Jadi menurut saya dari kedua hasil ini sama aja. Ini tuh benar-benar lembut, enak banget. Coba sekarang akan kita makan ya. Oke, di sini langsung aja kita makan. Ini untuk yang seperti ini. Jadi bisa langsung seperti ini atau bisa dituang langsung. Ini tinggal kita keluarin aja seperti ini. Nah, dia nggak akan lengket karena kita udah olesin menggunakan margarin serta tepung terigu. Nah, kalau mau dilepas juga boleh atau dimakan seperti ini juga bisa. Tuh. Kalau mau ditambah-tambahin untuk toppingnya, kalau mau ditambahin juga bisa. Jadi ini seperti ini teksturnya. Ini beneran lembut dan enak banget, ya kan? Biar lebih jelas lagi, kita akan buktikan ya. Kita keluarin aja. Oke, kita keluarin aja kayak gini. Tinggal kita balik. Nih, kayak gini. Kasih ini. Ini aja kayak gini. Ini menurut saya dikasih kayak gini lebih enak lagi. Enak banget. Serius. Malam. Atau nih, misalnya ingin di sini, nggak usah dilepas, tinggal kita olesin dulu. Oke, buat teman-teman, ini rasanya enak banget, caranya mudah, jangan lupa cobain di rumah ya. Oke, segitu dulu untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga menjawab rasa penasaran teman-teman bikin bolu yang super enak menggunakan takaran sendok serta menggunakan rice cooker. Ini enak banget, serius, cobain. Kelihatan banget kan ini menul-menul banget. Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Siapa tahu video saya bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.